wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Putri Ayu dari kelas 10 Perbankan. Di sini saya akan menceritakan hikayat Indra Bangsawan. Alkisah pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan Kobat Syahril yang megah dan mewah. Raja yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Sang raja memiliki istri yang juga baik hati dan parasnya sangatlah cantik. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belumlah lengkap. Pasalnya mereka tak kunjung memiliki momongan. Setelah berpikir cukup lama, sang raja akhirnya memutuskan untuk bertanya pada penasihat kerajaan yang terkenal pandai dalam ilmu agama. Penasihat kerajaan itu meminta raja dan permaisuri memperbanyak doa dan sedekah pada fakir miskin. Selama beberapa waktu, Raja, Permaisuri, dan seluruh rakyat negeri Kobat Syahril berdoa. Mereka memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa agar Permaisuri segera memiliki momongan. Pada akhirnya, sang permaisuri berhasil hamil. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan seluruh rakyat Kobat Syahril. Mereka tak berhenti mendoakan agar kandungan permaisuri Siti Kendi senantiasa sehat. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi ternyata melahirkan 2 orang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Yang tua lahir dengan panah dan yang muda dengan pedang. Raja Indra Bungsu menamai mereka Pangeran Syahpri dan Pangeran Indra Bangsawan. Meski kembar, Pangeran Syahpri lahir terlebih dahulu, sehingga ia merupakan kakak dari Pangeran Indra Bangsawan. Mereka tumbuh dengan sangat baik. Sang raja pun memerintahkan guru terbaik untuk mengajari mereka ilmu perang, ilmu pemerintahan, ilmu bermain senjata, dan beragam pendidikan lainnya. Karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh, sang raja pun bingung menentukan siapa yang kelak menjadi penggantinya. Setelah berpikir lama, ia akhirnya punya solusi atas keresahan hatinya. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu bercerita pada kedua anaknya, "Anakku, semalam ayahanda bermimpi. Dalam mimpi itu, ayah sedang berkuda. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan yang membawa buluh perindu. Bunyi alat tiup dari bambu itu membuat hati ayah terasa tentram. Ayah sangat ingin memiliki buluh perindu itu, tapi ia tak memberikannya pada ayah. Ia malah berkata, kalau siapapun yang bisa menemukan buluh perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja," ucap Indra Bungsu. "Oleh karena itu, bisakah kalian mencarikan buluh perindu itu untuk ayah? Yang berhasil menemukannya akan ayah pilih sebagai pengganti ayah." Dan kedua putra mahkota pun setuju. Setelah meminta doa restu kedua orang tua, pergilah kedua putra mahkota mencari buluh perindu. Bersama-sama, mereka melewati hutan dan lembah. Apapun yang terjadi, mereka bisa melaluinya bersama. Sesampainya di sebuah puncak gunung, tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar. Mereka saling berpegangan agar tak terpisah. Musibah terus-terusan datang. Kali ini, kabut yang sangat tebal menghalangi pandangan kedua pangeran. Mereka saling berpegangan tangan, tapi pandangan mereka semakin kabur. Ditambah lagi, angin topan yang berhembus semakin kencang. Malangnya, hal itu membuat mereka terpisah. Pangeran Syahpri terhempas di dekat pohon hingga ia tak sadarkan diri, sedangkan Pangeran Indra Bangsawan terdampar di dekat sebuah gua. Setelah sadar, Pangeran Syahpri kebingungan. Ia melihat semua yang ada di sekitarnya telah porak-poranda. Ia bergegas bangun mencari adiknya, tapi ia tak kunjung menemukannya. Ia lalu melanjutkan perjalanannya ke arah utara untuk menemukan adiknya dan buluh perindu. Setelah sekian lama berjalan, tibalah ia di suatu negeri yang sangat luas. Negeri itu sangatlah indah, bermacam-macam pohon dan bunga tumbuh di sana. Ia lalu melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk mengunjunginya. Namun, rumah itu tampak sepi. Pangeran Syahpri lalu mengintip ke setiap sudut jendela itu. Lalu, ia melihat seorang perempuan yang tampak terikat tali. Ia lalu mendobrak pintu rumah dan menyelamatkan perempuan itu. Dengan tubuhnya yang terkulai lemas, wanita itu berterima kasih pada Syahpri. "Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkanku," ucap si gadis. "Siapa yang tega mengikatmu dengan tali? Dan siapakah namamu?" tanya Pangeran Syahpri. Wanita itu bernama Dewi Ratnasari. Ia berasal dari kerajaan Asikin. Negeri tersebut telah hancur karena ulah raksasa. Sosok berbadan besar itulah yang mengikatnya dengan tali. Lalu Pangeran Syahpri berkata bila ia akan membunuh raksasa itu. Dengan senjata panah, pangeran itu berhasil membunuh raksasa. Dewi Ratnasari sangat berterima kasih pada pangeran. Tak lama kemudian, mereka saling suka dan memutuskan untuk menikah. Putri Dewi Ratnasari lalu mengikut pangeran untuk mencari buluh perindu dan adiknya.
Di sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat. Setelah badai topan itu, ia terdampar di balik batu. Ia juga mencari kakaknya, tapi tak kunjung bisa bertemu. Akhirnya, ia berjalan seorang diri ke arah barat. Ia lalu melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya. Di samping di depan pintu, ia bertemu dengan seorang nenek. "Apa tujuanmu datang kemari, anak muda? Dan siapa namamu?" tanya nenek itu. "Namaku Indra Bangsawan, Nek. Aku bisa sampai di sini karena tersesat saat mencari adik dan buluh perindu," ucap pangeran itu. "Baiklah, cucuku, kamu sebenarnya telah tiba di negeri Lorong Antah. Lantas, kenapa kamu mencari buluh perindu?" tanya nenek itu. Lalu, Pangeran Indra Bangsawan menceritakan tujuannya mencari buluh perindu. Ia juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ada badai yang memisahkan dirinya dengan sang kakak. Dengar cerita itu, sang nenek merasa iba. "Sebenarnya, aku adalah satu-satunya orang yang memiliki buluh perindu, Nak. Namun, aku tak bisa menyerahkan begitu saja padamu," ucap nenek itu. "Apakah ada syarat yang harus aku penuhi dulu, Nek? Aku sangat ingin membawa pulang buluh perindu itu," jawab sang pangeran. "Aku akan menyerahkannya bila kau bisa mengalahkan raksasa yang ada di negeri Antah Berantah. Jika berhasil menyelamatkan rakyat di sana, aku akan memberimu buluh perindu ini," jawab sang nenek. Sang nenek menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh Raja Kabir. Karena raksasa terus mengganggu, Raja Kabir sampai membuat sayembara. Siapapun yang berhasil mengalahkan raksasa, maka ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kemalasari. Pangeran Indra Bangsawan menyetujui perintah sang nenek. Saat hendak berangkat ke Antah Berantah, sang nenek membekalinya seekor kuda yang sangat kuat. Ia lalu berpesan, "Nak, kuda ini akan membantumu dalam perjalanan. Untuk mengalahkan raksasa, gunakanlah panah milikmu." "Baik, Nek. Doakan aku agar bisa mengalahkan raksasa itu," jawab si pangeran. Kemudian Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju negeri Antah Berantah sendirian. Sampainya di negeri itu, para penjaga menghadangnya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya hendak membantu melawan sang raksasa. Dengan ilmu perang yang ia punya, Indra Bangsawan langsung menyerang raksasa dengan panah-panahnya. Ia sangat gagah dan tangguh. Setelah berulang kali membusurkan panah, akhirnya raksasa itu kembali berhasil ia bunuh. Para pasukan perang pun bersorak-sorai. Mereka sangat bahagia. Mengetahui hal tersebut, Raja Kabir pun langsung menemui Pangeran Indra Bangsawan. "Siapakah gerangan dirimu, wahai pemuda? Terampil sekali kau dalam berperang. Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan negeriku ini," ucap sang raja. "Nama hamba adalah Indra Bangsawan, Tuan. Hamba berasal dari negeri Kobat Syahril," jawab si pangeran. "Kamu sangat pandai dalam berperang. Lantas, apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari, Nak?" tanya sang raja. "Ceritanya sangat panjang, Tuan. Hamba akan menceritakannya di lain kesempatan. Namun, hamba kemari memang untuk menyelamatkan negeri Antah Berantah." Sesuai sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan Dewi Kemalasari dengan Indra Bangsawan. Pada suatu malam, Pangeran Indra Bangsawan mengatakan pada sang istri kalau ia hendak menemui nenek di Lorong Antah. Ia ingin mengambil buluh perindu dan hendak menyerahkannya pada sang ayah. Setelah itu, mereka lalu memohon izin pada Raja Kabir. Raja yang bijak itu memahami perasaan menantunya. Ia lalu mengizinkan Pangeran Indra Bangsawan dan putrinya kembali ke negeri Kobat Syahril. Saat hendak kembali ke negeri asal, Pangeran Indra Bangsawan dan istrinya tak sendiri. Mereka dikawal oleh banyak pasukan dari negeri Antah Berantah. Nenek memiliki buluh itu pun dengan sukarela menyerahkannya pada Pangeran Indra Bangsawan. Setelah mengambil buluh perindu, Indra Bangsawan istrinya dan para pasukan pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sana, para rakyat langsung menyambut pangeran dengan sukacita. Begitu pula dengan Raja Indra Bungsu dan Permaisuri Siti Kendi. Mereka sangat bahagia karena anaknya telah kembali. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Syahperi dan istrinya juga kembali ke istana. Saudara kembar ini langsung berpelukan. Mereka tak menyangka bisa bertemu lagi dengan istri masing-masing. Pada saat itu pula Indra Bangsawan menyerahkan buluh perindu. Maka raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan adalah penerusnya. Mengetahui adiknya berhasil mendapatkan buluh perindu, Pangeran Syahperi merasa bangga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.